Indonesia kini tengah berupaya mengembangkan kendaraan ramah lingkungan, tidak hanya di sektor mobil listrik tetapi juga motor listrik, sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi bersih. Industri motor listrik di tanah air mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan munculnya berbagai produsen lokal yang semakin kompetitif. Produsen motor listrik Indonesia tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga telah berhasil menembus pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk karya anak bangsa memiliki kualitas yang mampu bersaing secara global. Ekspor motor listrik ke berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, hingga Senegal menjadi bukti nyata bahwa Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam industri kendaraan listrik dunia. Mari kita mulai dengan motor listrik yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Gesit. Gesit, yang merupakan singkatan dari Garansindo Electric Scooter ITS, lahir dari kolaborasi cemerlang antara Garansindo dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Motor listrik ini menjadi bukti nyata kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan teknologi kendaraan ramah lingkungan. Kesuksesan Gesit di pasar internasional dimulai dengan ekspor perdana ke Senegal pada pertengahan 2021, membuka jalan bagi produk otomotif Indonesia di pasar Afrika. 2 tahun kemudian, Gesit kembali mencatatkan prestasi dengan berhasil menembus pasar Nepal, membuktikan daya saing produk Indonesia di kawasan Asia Selatan. Dari segi teknis, Gesit yang diproduksi di pabrik Wima, kawasan industri Wika Cilengsi Bogor, menawarkan spesifikasi yang mumpuni. Motor ini dibekali motor listrik bertenaga 5 kW yang menghasilkan performa setara dengan motor Matic 125 cc. Kemampuannya mencapai kecepatan 100 km per jam menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian di perkotaan. Dengan jarak tempuh 80 hingga 100 km dalam sekali pengisian, Gesit menawarkan efisiensi yang optimal untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Di pasar Indonesia, Gesit hadir dengan beberapa varian yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Varian standar Gesit dipasarkan dengan kisaran harga 25 hingga 28 juta rupiah, sementara varian premium yang dilengkapi fitur tambahan seperti sistem smart key dan panel instrumen digital dibanderol sekitar 30 hingga 33 juta rupiah. Harga ini cukup kompetitif mengingat teknologi dan kualitas yang ditawarkan, ditambah dengan biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan motor konvensional. Gesit juga menawarkan garansi komprehensif selama 3 tahun atau 30.000 km untuk komponen utama, termasuk baterai dan motor listrik. Jaringan servis center Gesit tersebar di berbagai kota besar Indonesia, memberikan kemudahan dalam hal perawatan dan after-sale service. Untuk pengisian daya, Gesit kompatibel dengan charging station umum dan dapat diisi menggunakan listrik rumah tangga biasa, dengan waktu pengisian penuh sekitar 3-4 jam. Selanjutnya, kita memiliki Alfa, brand asli Indonesia yang memproduksi motor listrik di pabrik seluas 12.000 meter persegi di Cikarang. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Indika Energi Elektra Motor Group yang memiliki ambisi besar untuk go international dengan target ekspor perdana pada Juni 2024, dimulai dari Malaysia. Mereka tidak hanya fokus pada pasar internasional tetapi juga memperhatikan pasar lokal dengan berbagai varian produk seperti Alfa One, Alfa Servo, dan Alfa One XP. Di pasar Indonesia, Alfa menawarkan beberapa varian yang menyasar berbagai segmen konsumen. Alfa One hadir sebagai motor listrik premium dengan harga sekitar 28 juta rupiah, menawarkan jarak tempuh hingga 120 km per pengisian dan kecepatan maksimal 90 km per jam. Perusahaan lain yang turut berkontribusi adalah PT Greentex Global Engineering. Sejak didirikan pada 2019, telah menjadi pemain penting dalam industri motor listrik Indonesia. Fokus pada kendaraan ramah lingkungan, perusahaan ini telah mengekspor lebih dari 17.000 unit motor listrik ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Filipina, dan Malaysia. Lini produk unggulan mereka meliputi GT Ranger, motor listrik adventure berharga 28 hingga 32 juta,
GT United Classic dengan desain retro modern seharga 25 hingga 28 juta, dan GT Hurricane, varian premium berharga 35 hingga 40 juta. Semua model memiliki spesifikasi tinggi, seperti baterai berkapasitas besar yang mampu menempuh hingga 100 km per pengisian. Selain itu, mereka juga memproduksi GT Sco, GT Meta, dan GT Aero, yang dilengkapi sistem pengereman regeneratif, smart connectivity, dan digital dashboard, menjadikan Grand-Tech sebagai inovator dalam pasar motor listrik. Charget Indonesia, yang berkolaborasi dengan merek Vimoto asal Cina, juga siap mengekspor produknya ke berbagai negara ASEAN, dimulai dari Vietnam, lalu ke Singapura dan Malaysia. Mereka menawarkan 3 model yaitu Rimau dengan harga 33,5 juta rupiah, Anoa dengan 32 juta, dan Maleo seharga 24 juta rupiah dengan target konten lokal mencapai 40% pada akhir tahun. United, yang dikenal sebagai produsen sepeda terkemuka sejak 1991 dengan pabrik seluas 70.000 meter persegi, telah berhasil melakukan diversifikasi ke pasar motor listrik melalui United E-Motor. Perjalanan mereka di segmen kendaraan listrik dimulai pada tahun 2020 dengan peluncuran model pertama mereka, United D1800, yang mengusung konsep motor listrik bergaya modern dengan tampilan eksterior yang menarik. Mereka telah berhasil mengekspor 2.000 unit motor listrik ke Malaysia dengan harga sekitar 30 juta rupiah per unit. Motor-motor ini dipasarkan di Malaysia dengan kisaran harga 28 juta hingga 35 juta rupiah. Terakhir, kita memiliki motor listrik New Green yang diproduksi oleh FMOB di Gresik, Jawa Timur. Meskipun belum diekspor, motor ini menarik perhatian publik setelah digunakan oleh Gibran dalam kampanye Akbar di GBK Jakarta. New Green menggunakan baterai LF Gosen berkapasitas 70 volt 60Ah, dengan jarak tempuh mencapai 150 km, dan kecepatan maksimal 150 km per jam. Harganya dipatok 70 juta rupiah, dan permintaannya melonjak drastis setelah viral di media sosial. Perkembangan industri motor listrik di Indonesia ini menunjukkan bahwa produk lokal tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa bersaing di pasar global. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung program kendaraan ramah lingkungan dan membuktikan kemampuan industri otomotif nasional di kancah internasional.